nama saya, Wendelidus Asanin, peserta PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025, bidang ilmu pendidikan agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, asal sekolah SMA Negeri 1 Atambua. Dan hari ini, Kamis 15 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Atambua dengan tema Hidup itu milik Allah dan subtema bunuh diri. Selamat pagi, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar tentang membangun hidup yang bermartabat dengan topik hidup itu milik Allah dan subtemanya adalah bunuh diri. Ya, baik, untuk itu sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Minggu lalu kalian kan sudah dapat tentang hak asasi manusia. Baik, hak asasi manusia itu sudah ada dalam diri seseorang sejak kapan? Sejak lahir atau sejak ada di dalam kandungan. Ya, baik. Hak asasi manusia sudah ada pada saat dia berada di kandungan ibu, karena dia ingin hidup, namanya hak hidup. Oke, baik, kita lanjut. Pak mau absen nama-nama yang hadir dan tidak hadir. Oke. Sebentar, saya pinjam salah satu buku. Amina de Jesus Ferry. Hadir, Pak. Teman dan Pak Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, pimpingan dan berusaha menghargai kehidupan sesuai ajaran dan teladan kita. Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Satu hal yang kita harus buat, yaitu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Kasih. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Ya, materi kita tidak benar. Kita mulai. Suruh-suruh. Ini adalah hidup itu milik Allah dan subtema adalah bunuh diri. Jadi hari ini yang kita bahas tentang ini tentang khusus untuk bunuh diri saja. Untuk itu mari kita sama-sama menyaksikan sebuah video ini supaya kita bisa dapat menyimak dan kita merenungkan. Peristiwa kejadian bunuh diri yang menimpa salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Senin pagi masih menyisakan duka mendalam. Di lokasi inilah korban berinisial SM. Berdasarkan keterangan saksi mata saat pertama kali ditemukan, korban dalam posisi tertelungkup. Sempat dilakukan upaya pertolongan dan dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Posisi jatuhnya korban pertama kali diketahui oleh Talkis Nurdianto yang saat kejadian tengah mengerjakan tugas di sebuah ruangan tak jauh dari tempat jatuhnya korban. Benturan yang begitu keras serta teriakan dari salah satu teman korban begitu jelas terdengar karena ruangan yang ditempati oleh dosen pengajar kitab taklim muta'alif tentang itu bukan korban yang sempat melihat, tapi kondisi sudah tidak bisa diselamatkan. Sempat melihat karena kondisi korban juga pada mendekati waktu itu memang dia sendiri. Dari hasil olah TKP, kuat dugaan korban sengaja mengakhiri hidupnya lantaran depresi. Hal itu diperkuat dari keterangan saksi yakni teman sekamar korban serta dari pihak keluarga. Bahkan malam sebelum kejadian, mahasiswi asal Bandar Lampung tersebut juga sempat melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum 20 butir obat, namun nyawanya berhasil diselamatkan usai ditangani medis rumah sakit. Dari olah TKP ini kita mendapatkan beberapa keterangan yang dimana adanya dugaan depresi dari pihak dari korban itu, karena ada beberapa keterangan. Yang pertama, malam sebelum kejadian korban diketahui minum obat sebanyak 20 butir dan sudah dibawa ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan dengan memuntahkan obat itu sendiri. Dan berikutnya adalah keterangan dari rekan-rekannya, baik adanya pertanyaan untuk melompat, adanya mendorong motivasi, kami juga ikut mendampingi teman sekamar untuk paling tidak memberi informasi selama dia tinggal di Indonesia. Baik, anak-anak, setelah melihat video tadi, ada beberapa pertanyaan untuk dibuat, yaitu memahami dan mendiskusi makna bunuh diri, kemudian melakukan tindakan preventif, kemudian terjadinya bunuh diri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kelompok yang tadi Pak sudah bagi, silahkan duduk berhadapan untuk diskusi dengan pertanyaan yang sebentar Pak akan kasih. Lalu berhadapan dulu. Nanti setelah diskusi ada presentasi ya. Jadi ada tanya jawab. Cepat. Diskusi kita cukup 15 menit. 15 menit.
Mengapa korban melakukan aksi bunuh diri? Tetap tulis. Tulis di kertas ini tanpa bahan. Jangan dibuka. Di kertas. Mengapa korban melakukan aksi bunuh diri? Itu satu. Sudah? Apa yang membuat korban itu bunuh diri? Kedua. Apa yang membuat korban itu bunuh diri? Sudah? Yang ketiga, menurut Anda, apakah bunuh diri itu berkenan? Jelaskan. 3 nomor 1. Waktu kita 10 menit. Di buku cetak siswa di halaman 123. Coba lihat di situ apakah ada? 183 mulai dari itu milik Allah, tapi kita terus sampai dapat kata bunuh diri. Ya. Kalau ada yang bawa HP dan ada data boleh. Anak-anak, ada yang bawa HP, silakan browsing di Google supaya lebih cepat ya. Berarti kita sampai 15 menit. Tulisnya sih kecil. Dan kita menjadi pembelajaran. Iya. Kan kemudian satu menjadi tulis ya. Oke. Ya 10 menit saja ya. Misalnya kayak gitu. Ready? Itu boleh begitu terus saja ya. Saya tahu karena setelah depresi bisa saja bukan hanya depresi saja baru bisa saja dia bisa bunuh diri, tetapi kalau bisa saja diputus cinta dengan pasangan yang menelewat. Yang berikut karena kekurangan ekonomi, uang tidak ada mati ya, harus mau beli makan bagasi itu kan bisa membuat orang bisa bunuh diri.
Jadi begitu ya. Jadi bukan saja yang tadi kita bukan depresi saja. Depresi bisa itu dilakukan juga bisa karena tadi putus cinta. Salah belum. Silakan browsing di internet itu banyak informasi soal kasus bunuh diri itu ada di situ, alasan-alasan kenapa orang bunuh diri itu ada banyak di situ. Bukan hanya karena depresi saja. Ya, bisa saja putus cinta. Ya. Cepat sudah, cepat sudah. Bisa. Jangan di sini. Di sini saja. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada para audiens yang mohon didengarkan. Ya. Nomor 1, mengapa korban melakukan aksi bunuh diri? Jawab, korban dalam video melakukan aksi bunuh diri diduga karena depresi dan dugaan lainnya karena putus cinta atau masalah keluarga. Nomor 2, apa yang membuat korban itu bunuh diri? Jawab, korban mengalami stres berlebihan hingga didampingi psikolog, namun korban tetap melakukan aksi bunuh diri. Nomor 3, menurut Anda, apakah bunuh diri itu berkenan? Jelaskan. Jawab, menurut kami, bunuh diri itu tidak berkenan karena sejatinya manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi. Manusia diberi kesempatan untuk berkelana di dunia ini hingga Tuhan yang memanggil kembali kehadiratnya. Gereja memandang bunuh diri sebagai sebuah tindakan kejahatan terhadap diri sendiri yang melecehkan martabat luhur manusia sebagai citra Allah. Oleh karena itu, bunuh diri tidak berkenan. Sekian dari kami, terima kasih. Kembali ke tempat. Ada Sana. Maju. Ngomong. Yang berikut silakan. Ya. Berikutnya kami sini mempresentasikan hasil pendapat. Yang pertama, mengapa korban melakukan aksi bunuh diri? Jawab, karena korban mengalami depresi. 2, apa yang membuat korban itu bunuh diri? Korban bunuh diri seringkali mengalami berbagai faktor. Yang pertama, masalah kesehatan mental. Kedua, stres dan tekanan. Stres yang berkepanjangan, tekanan hidup dan kesulitan, kehilangan dan kesedihan, isolasi sosial, masalah keuangan atau trauma. Yang ketiga, menurut Anda apakah bunuh diri itu berkenan? Bunuh diri bukanlah solusi yang tepat untuk melalui masalah. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang merasa putus asa. Namun ada harapan dan bantuan yang tersedia. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang mencari bantuan profesional kesehatan mental, layanan dukungan krisis, orang terdekat, menghubungi keluarga dan teman. Sekian dan terima kasih. Oke, tepukan untuk kelompok ini. Lagi. Sudah. Itu. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bunuh diri yang tadi sudah ditayangkan pada video, jadi yang diskusikan. Yang pertama, mengapa korban melakukan aksi bunuh diri? Korban tersebut melakukan aksi bunuh diri karena depresi. Yang kedua, apa yang membuat korban bunuh diri? Yang membuat korban bunuh diri adalah kecenderungan gangguan mentalnya. Jadi, bunuh diri adalah topik yang sangat sensitif dan kompleks. Menurut kami, bunuh diri itu tidak berkenan bagi kehidupan manusia karena dalam Alkitab, tindakan yang tidak dibenarkan karena melawan alih kepemilikan Allah. Jadi,
solusi untuk mengatasi agar tidak terjadinya korban bunuh diri lagi adalah jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan pikiran bunuh diri, sangat penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental atau layanan darurat. Mereka dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melewati masa-masa sulit. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Tugas diskusi yang sudah dikerjakan sebentar baru dikumpulkannya itu sebagai bahan pelajaran berikutnya. Baik, kita lanjut. Ya, ajaran kitab suci tentang bunuh diri ada beberapa kitab yang tertera di sini. Silakan buka kitab dan setiap kelompok sudah dalam kitabnya. Ini kalau yang belum ada, ini ada di sini. Oke, silakan buka. Misalnya kutipan kitab Ulangan bab 32 ayat 39. Buka Ulangan. Itu perjanjian lama ya, bukan baru. Nah, kitab Ulangan bab 32 ayat 39 bertulis tentang Jangan membunuh. Oke. Kutipan kitab Mazmur bab 8 ayat 4 sampai 9 berbicara tentang apa? Manusia adalah ciptaan yang istimewa. Nah, bunuh diri itu hati-hati. Manusia itu ciptaan Allah yang sangat istimewa. Yang berikut, kutipan dari Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai dengan 22. Silakan dibaca sama-sama. Kamu akan mendengar yang difirmankan kepada diri yang berkata, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata kafir, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oke, kesimpulan anak-anak. Orang yang mau melakukan pembunuhan diri atau orang bunuh diri, kitab suci jelas dia akan masuk neraka, itu menyala-nyala, itu api. Sudah pernah lihat kalau orang bunuh diri dia ketika disimpan di rumah duka itu taruh di dalam rumah atau di luar? Di luar. Di luar, tahu kan ini. Kitab suci sudah jelas. Kalau kau bunuh diri ya anak, kau punya hidup akan ada di api neraka atau di api yang menyala-nyala. Itu artinya tersiksa sepanjang hayat. Kau sudah di dunia kau tersiksa sampai di neraka masih tersiksa. Kau mau begitu? Tidak kan? Untuk itu bunuh diri punya solusi. Solusi yang tadi Anda sudah bacakan tadi, salah satu adalah mendapatkan bimbingan teknis dari orang-orang yang tahu tentang psikologis. Betul? Ya, psikolog ahli. Itu solusi. Yang berikut, orang-orang harus dihibur. Harus dihibur. Kalau tidak dihibur, maka dia akan merasa diri hengkang. Yang berikut, kalau orang yang mau bunuh diri, kita harus selalu dekat dengan dia, selalu bersama dengan dia, sehingga dia tidak Baik, rangkuman dari kegiatan. Bunuh diri adalah tindakan seseorang yang secara sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Bunuh atau bunuh diri bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti overdosis obat, gantung diri, mencelakai diri di jalan raya, atau melompat dari tempat yang tinggi. Karena itu para medis tidak diperbolehkan melakukan tindakan euthanasia karena itu kontra hukum Allah. Hidup manusia tidak dapat diganggu pada tahap dalam situasi apapun juga. Setiap suara hati mesti diarahkan untuk menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia. Semoga budaya kehidupan terpatri dalam diri setiap orang dan senantiasa menentang budaya kematian. Oke, kita lanjut. Refleksi. Ya. Refleksi. Berserta diri merefleksikan tentang kehidupan nyata, tentang tindakan dan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menghargai hidup manusia
Pertanyaan dalam bahasa Inggris, who am I? Siapakah diri saya? Saya ini siapa? Untuk apa saya ada di dunia ini? Mengajak peserta ini supaya kita membuat sebuah refleksi dan menghargai kehidupan itu. Kita membuatnya dalam bentuk apa? Apakah simbol, lukisan, atau puisi, atau tulisan, atau kita buat video tentang berkaitan dengan tidak boleh bunuh diri. Tetapi kita pakai simbol saja. Kita pakai gambar bulat, dan orang yang sedang melakukan bunuh diri kita buat garis silang. Itu artinya dilarang bunuh diri. Oke, kita lanjut. Ya, pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Kita tepuk tangan dulu rame-rame. Ya, semoga minggu depan lebih menyenangkan lagi. Ya, oleh karena itu mari kita siap untuk kita menutup kegiatan kita dengan doa. Oke, silakan. Bapak guru dan teman-teman, mari siapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami telah belajar tentang bagaimana menghargai hidup sesuai pengajaran dan teladan Putramu, Yesus Kristus. Semoga dalam hidup sehari-hari kami mampu menghadapi hidup yang baik dalam hidup kami sendiri maupun hidup sesama. Demi Kristus Putramu Tuhan yang mengutarakan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih. Oke, Siap. saya angkat buku. Berisa. Sama-sama silakan dulu.